Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinidera Apipah dari kelas IAT 6B. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari buku Living Quran tulisan Ahmad Rafiq yang berjudul Teks dan Praktik dalam Fungsi Kitab Suci. Mendiskusikan kata hidup menjadi Living Al-Quran setelah dimunculkan pertama kali dalam perbincangan informal di kalangan dosen tafsir hadis saat itu. Fakultas Usuluddin Yayan Sunan Kalijaga sekitar tahun 2005 dan dilanjutkan dalam beberapa pertemuan ilmiah formal di kalangan dosen dan mahasiswa. Istilah Living Quran terus menggelinding mencari format, topik, bahkan metode dan pendekatan yang dirasa tepat atau lebih tepat hingga saat ini. Isu dasar yang masih terus didiskusikan adalah penggunaan term dan penjelasan terminologis Living Quran. Kata living berasal dari bahasa Inggris untuk menjelaskan kata Al-Quran yang menjadi subjek bahasan utama prodi ilmu Al-Quran dan tafsir. Pesan utama dari term tersebut adalah Al-Quran itu hidup atau dihidupkan oleh subjek penerimanya, baik melalui penjelasan makna maupun tindakan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, term tersebut dapat disebut secara sederhana dengan Al-Quran yang hidup dalam bahasa Arab. Term yang hampir semakna juga digunakan dengan sebutan Al-Quran Al-Haq, Al-Hayy. Fungsi informatif dan performatif Al-Quran sebagai kitab suci. Fungsi Al-Quran sebagai kitab suci saya kembangkan dari tesis Samdegil tentang fungsi dasar kitab suci bahkan pada masyarakat yang belum mengenal tulisan. Fungsi ini dibaginya ke dalam dua dimensi, horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berupa realitas kitab suci sebagai data yang bisa berupa teks ataupun praktik dan perilaku. Teks kitab suci yang dimaksud mencakup teks lisan maupun tulisan. Teks-teks tersebut diterima sebagai kitab suci secara turun-menurun dari generasi ke generasi dengan merujuk kepada sosok yang diterima sebagai pembawa ajaran agama dimaksud. Misalnya, teks-teks pada agama-agama besar dunia merujuk pada tokoh yang dianggap dalam sejarah sebagai pendiri agama seperti Musa dan Taurat di kalangan umat Yahudi, Isa dan Injil di kalangan umat Kristiani, dan Muhammad dan Al-Quran bagi Muslim. Dimensi kedua adalah dimensi vertikal berupa interpretasi terhadap data. Pada dimensi interpretasi, pemahaman subjek atas data kitab suci bisa berupa pemahaman informatif maupun performatif. Kategori inilah yang sering dibahasakan dengan fungsi informatif dan fungsi performatif kitab suci. Pada fungsi informatif, data sebagai sumber informasi berupa pernyataan-pernyataan dan pemahaman. Baik data teks maupun data praktik dapat dipahami secara informatif dengan menangkap pesan dari data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.